Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi selaku calon penggerak angkatan 11 Kota Pasuruan, Bapak Ibu guru dan karyawan UPT SDN Gendong. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah SWT karena kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat hadir di sini dalam rangka menyaksikan, menyimak kegiatan Pak Khairon selaku CGP dalam materi yaitu terkait dengan diseminasi budaya positif. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita dengarkan, kita simak apa yang menjadi paparan beliau. Semoga menambah wawasan pengetahuan kita selanjutnya, dan semoga teman-teman yang di bawah umur, usianya di bawah 50 tahun untuk bisa mengikuti jejak teman-teman yang sudah lulus TGP maupun dalam proses calon guru penggerak. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan lulus sampai jadi guru penggerak seperti Bu Badia ya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya atas perhatian dan kehadirannya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini merupakan amalan baik, insya Allah akan diberikan nilai ibadah oleh Allah SWT. Mengawali kegiatan kita, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan kepada Pak Khairon untuk menyampaikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Haja Madia selaku Kepala Sekolah yang telah membuka kegiatan diseminasi budaya positif dalam aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak yang saya laksanakan. Baik, Bapak sekalian, di monggo Bu. Jalan-jalan ke Kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai seperti biasa, seperti kemarin aksi nyata berapa itu ya, saya tentang visi guru penggerak 1.3. Di sini saya bukan berarti saya yang paling pandai, yang paling bisa, yang paling memberikan ilmu tentang ini. Kita di sini ngobrol bersama-sama, menemukan ilmu baru, menemukan gagasan baru untuk sekolah kita yang lebih maju. Setuju Bapak Ibu ya? Sebelum itu saya tanya kabar Bapak Ibu guru pada siang hari. Apa kabar Bapak Ibu guru semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Dua orang guru yang bisa menggerakkan badannya, yang lainnya seperti patung. Kemarin terjadi ketika saya mengajar kelas 6. Saya lupa. Biasanya kelas 6 itu kalau diajak hal-hal yang seperti itu, mereka menganggap aku sudah dewasa, aku punya rasa malu, aku ini itu dan lain-lain. Ketika saya tanya, anak-anak melakukan gerakan seperti itu perbuatan baik apa jelek? Kira-kira pertanyaan itu saya sampaikan kepada kalian semuanya. Ketika kita mengatakan sebuah sesuatu dan kita bisa mengekspresikan dengan gerak badan kita, apakah itu sesuatu yang jelek atau baik Bapak Ibu? Baik. Baik. Kalau sesuatu yang baik, mengapa kita malu untuk melakukan? Akhirnya setelah itu saya katakan kepada anak-anak, mereka semuanya kompak melaksanakannya. Jadi intinya kalau anak-anak kita bisa, berarti kita semua juga pasti bisa untuk melakukan. Coba nih, ketika saya bertanya, apa kabar Bapak Ibu guru semuanya? Simpel saja, alhamdulillah, luar biasa. Jangan sehat. Mohon izin Ibu, ini kalau yang apa? Kalau murid kita Muslim, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Seperti itu ya, bisa nggih? Apa kabar Bapak Ibu siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes, yes, yes. Tepuk tangan kita semua. Terima kasih Bapak Ibu.
kalau kita bicara apa yang akan saya sampaikan itu juga termasuk budaya positif yang perlu kita kembangkan. Kira-kira itu tidak mempunyai rasa malu untuk berbuat sebuah kebaikan. Baik Bapak Ibu, mohon maaf slide-nya sama, warnanya sama, yang berbeda hanya orangnya. Kenapa slide-nya sama? Ini adalah bentuk kolaborasi kami sebagai guru penggerak CGP Angkatan 11. Manakala kita juga mempraktikkan modul 1.2. Di situ ada nilai-nilai guru penggerak, yaitu kolaboratif. Jadi insya Allah ini bukan hanya kolaboratif dari kami yang CGP 11, mulai dari Bu Badriah CGP 9, ada Bu Irna dan Bu Ambar yang CGP 10, dan kami sempurnakan, bukan sempurnakan, kita tambahi kolaborasi bersama dan hasilnya seperti ini. Mungkin dari Bapak Ibu yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Bapak Ibu, budaya positif. Sebelum terjauh lebar kita membahas tentang ini, budaya. Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata budaya, satu kata, Bu Irna mungkin. Kalau Bu Irna dengar kata budaya, apa itu budaya itu? Kebiasaan. Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan budaya. Kebiasaan. Ada yang bisa menambahkan Bapak Ibu? Adat istiadat mungkin bisa ya. Apalagi Bapak Ibu? Kebiasaan, adat istiadat, perilaku setiap hari mungkin, contoh di masyarakat mungkin bisa jadi Bapak Ibu ya. Oke, sekarang positif. Wah, mudah ya. Kalau kita kata positif, positif, lawannya negatif. Baik, sesuatu yang baik, positif, memberikan manfaat mungkin jelas. Nah, berarti budaya positif Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke dalam, kira-kira secara garis besar saja, budaya positif adalah kebiasaan yang baik, yang berdampak dan memberikan manfaat. Setuju Bapak Ibu? Selanjutnya ini. Nah, ini kemarin, semoga Bapak Ibu belum lupa nih. Saya coba salam guru penggerak. Bergerak, menggerak. Apa lagi gitu? Coba ditunggu ya, ditunggu Badriah coba Badriah sini. Oh beda. Kalau Bu Badriah gimana? Ada sama ciwi-ciwinya gitu ya? Gimana? Bergerak inklusi. Iya. Iya menggerak. Menggerakkan. Oh gitu. Biar beda dengan yang kemarin Bapak Ibu ya. Coba Badriah kita lagi sekali lagi. Salam guru penggerak. Berdiri di depan. Badriah. Kalau yang biasa, yang biasa dulu ya. Yang biasa dulu. Yang Salam guru penggerak. Menggerakkan. Kalau yang luar biasa. Kalau yang luar biasa, Salam guru penggerak. kamu nih kan suaranya Bergerak. bahasa Jawa. Bergerak. Gerak. T. Tergerak. Menggerakkan. Yes. Bisa Ibu ya. Tetap di sini aja bukan karena saya baru tahu juga. Sama-sama Ibu guru ya. Salam guru penggerak. Oh maaf, yang dulu. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerak. Sekarang yang luar biasa. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerak. Jadi filosofinya Bu guru ya, T yang huruf depannya ya. B, T, M, menggerak. Lalu tangan sekali lagi untuk terima kasih. Yang inilah salah satu fenomena guru penggerak. Di sini tidak ada yang merasa paling benar, tidak ada yang merasa bersalah. Kita semuanya bersama-sama untuk sukses maju ke depan. Terima kasih. Perkenalan aja Bapak Ibu. Saya Mr. Khaironi. Nanti kalau ketemu saya di kampung jangan dipanggil, jangan dijadi Pak Khaironi. Pak Mif, Mas Mi, yang manggil Mas Mi berarti teman saya tinggal.
Kalau Demi baru ketemu di sini 2012, Budina. Kalau Pak Khairul murid saya sejak 2007 sampai 2020. Pak Romi itu teman kesasar FB. Sudah selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang seperti biasanya sebelum Bapak Ibu memulai sebuah pembelajaran di awal pembelajaran pasti penjelasan membuat kesepakatan kelas. Nah, sekarang kita acaranya diseminasi, nanti kesepakatan forum diseminasi kita kali ini. Monggo Bapak Ibu, apa yang menjadi kesepakatan kita pada siang hari ini agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Monggo, siapa yang bisa saya untuk buat kesepakatan kelas? Agus monggo Bapak Ibu, katakan dulu ya. Begini, silakan begini. Kayaknya sama seperti kemarin. Minta izin saat meninggalkan forum. Terima kasih. Bisa disepakati Bapak Ibu? Bisa ya. Untuk yang kedua siapa? Wajah Nurul masuk memberi salam saat masuk ruangan. Memberi salam ketika masuk ruangan. Monggo lagi Bapak Ibu guru di Gunawan. Alhamdulillah. Pemateri selalu tersenyum. Ya Allah, dari tadi tidak senyum dari itu. Semoga kesepakatan ini juga tertulis di kelas dengan semuanya ya. Bu guru selalu tersenyum, tidak ada marah seperti ngaji. Boleh ya? Pemateri selalu tersenyum. Boleh. Apakah saya boleh berpendapat Bapak Ibu? Pemateri dan yang diberi materi selalu tersenyum, setuju ya? Biar adil loh Ibu. Pemateri dan apa berarti? Pemateri dan audiens. Nah, dan audiens. Allah, dalam ini selalu menginspirasi. Termasuk saya bisa potongan hari ini karena kemarin mendapat kritikan dari Benar. Jadi kadang nasihat itu akan berubah kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Hari ini alhamdulillah pencair saya sudah lumayan bagus. Monggo Bapak Ibu kesempatan ketiga. Ulang tempat mandi. Oh iya, setuju saya. Boleh. Ini paling yang disukai Bapak Ibu guru ini. Ulang tempat mandi. Ada lagi Bapak Ibu? Apa itu? Boleh. Makan minum seperlunya gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Sahabat? Menghargai pendapat. Menghargai pendapat. Sudah cukup Bapak Ibu? Ada lagi? Cukup? Sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, saya sampaikan lagi sebentar. Saya bagikan lagi kesepakatan kelas kita. Kesepakatan forum destinasi kita siang hari ini, yaitu yang pertama, minta izin saat meninggalkan forum, memberi salam ketika masuk ruang, pemateri dan audiens selalu tersenyum, pulang tepat waktu, makan minum seperlunya, dan menghargai pendapat. Terima kasih. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu, apa sih tujuan dari forum destinasi kita siang hari ini? Yaitu ketika Bapak Ibu sudah menerima materi yang kami sampaikan, diharapkan dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional.
sesuai filosofi pemikiran KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, yang bersifat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Intinya Bapak Ibu, ketika budaya positif itu sudah diterapkan di sekolah, harapan kita semuanya adalah tujuan dari pendidikan itu akan tercapai. Kenapa di situ ada tulisan sesuai dengan filosofi pemikiran KHD? Karena saya banyak sekali sekarang guru yang mengajar hanya sesuai dengan keinginan hatinya tanpa memperhatikan kondisi si murid tersebut. Nek aku cocok ya cocok, nek nggak cocok bakar. Kadang kita sendiri capek menghadapi anak-anak yang dirasa kontrolnya itu masya Allah. Dan mudah-mudahan nanti setelah forum ini selesai, sikap kita yang seperti itu akan berubah. Kita selalu menggalakkan dan menjalankan budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu, selanjutnya budaya positif. Di dalam budaya positif terdapat beberapa konsep. Yang pertama yaitu disiplin positif, Bapak Ibu. Dari budaya positif itu salah satunya adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, selanjutnya posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kami jujur ketika mendapat materi ini, kami masih asing dengan istilah apa itu restitusi, dan kami itu selalu salah menyebut restitusi, dan semuanya. Tapi sekarang alhamdulillah perlahan tapi pasti, dan kami tularkan kepada jenengan semuanya. Agak ribet restitusi. Ya begitu Bapak Ibu, murid kita juga aneh. Makanya ya dengan kalau berpenampilan juga jangan aneh-aneh, nanti muridnya bisa komentar juga. Bapak Ibu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang tadi sudah saya sebutkan. Langsung saja Bapak Ibu, kita berlanjut ke disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Mohon izin saya baca. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuh kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, saya meyakini semuanya, panjenengan semuanya sudah menerapkan disiplin positif ini di kelas panjenengan masing-masing. Cuma sekarang PR-nya, pelaksanaannya itu sudah kontinuitas apa belum, berjalan sesuai dengan aturan apa belum, dan apakah itu sudah benar-benar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dari dasar dari diri anak-anak tersebut. Apa hanya mereka takut dengan sebuah hukuman, apakah mereka hanya ingin kelihatan menonjol daripada teman-teman yang lain. Tapi di sini kita punya tanggung jawab. Kata kuncinya di sini Bapak Ibu, kesadaran diri dari siswa kita untuk melaksanakannya. Jadi ada panjenengan, tidak ada panjenengan, budaya ini akan selalu ada seperti itu. Nah, selanjutnya disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Anak-anak tahu ketika mau melakukan, mereka sadar, oh ini salah, oh ini tidak pantas untuk dilakukan. Tapi kenyataannya bagaimana Bapak Ibu? Gunawan, kenyataan murid kita bagaimana ketika menerapkan sebuah disiplin di sekolah? Disiplin positif sudah diberikan kepada anak-anak, hanya saja anak-anak itu ada yang bisa menyadari disiplin itu tumbuh dari hatinya sendiri, terutama anak perempuan biasanya seperti itu. Tapi kalau anak laki-laki itu dia akan melakukan disiplin itu apabila ada gurunya. Seperti itu. Terima kasih plus untuk Gunawan. Kenyataan di lapangan atau di kelasnya di lapangan Gunawan, yaitu cenderung yang bisa melakukan mulai bisa mengontrol dirinya sendiri itu yang siswa yang putri Bapak Ibu. Tapi kalau yang putra
menunggu kalau ada guru. Mungkin dari itu kelas rendah, kelas tinggi, kelas rendah mungkin Ambar yang belakang. Bahkan gimana kondisi kelas jenengan ketika anak putra putrinya melaksanakan sebuah kedisiplinan? Tadi kelas besar gitu, waktu Gunawan, kelas kecil gimana? Kalau di kelas kecil mungkin lebih yang seperti Pak Moiron ungkapan tadi, lebih ke kita sebagai guru yang menjadi role model. Kalau kita sebagai guru menjadi role model gurunya, ketika gurunya bisa mencontohkan yang seperti itu, anak kecil mungkin jauh lebih bisa menerapkan. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk semua orang. Jadi intinya memang sosok guru itu perlu Bapak Ibu, selain menjadi contoh dan bisa mengontrol anak didik kita. Dan saya kemarin kemarin saya sedikit nguping ketika Bu Ambar mendapatkan evaluasi dari Bu Nur Fadilah dengan bunga. Guru itu memang capek. Guru itu memang capek Bapak Ibu. Nah, mungkin pikiran kita ya di sekolah hanya mengajarkan ini itu. Ternyata kita tidak hanya mengajar, tapi mendidik. Kalau urusan mendidik Bapak Ibu, kalau kita dari hati, kalau kita tidak menganggap anak itu seperti putra kita sendiri, kita akan mau. Karena kita sendiri terpancing dengan amarah. Tapi yakinlah Bapak Ibu, amarah itu adalah bukti panjenengan cinta terhadap murid panjenengan. Dari itu monggo budaya disiplin positif ini selalu kita galakkan di kelas kita. Selanjutnya Bapak Ibu, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Bapak Ibu, sekali lagi PR kita, yaitu bagaimana anak-anak tersebut bisa melaksanakan sebuah aturan tanpa tendensi apapun. Paksaan, takut mendapatkan hukuman, ingin pujian. Kalau di SMA itu sekarang itu ada penerapan apa itu buku poin. Jadi segala apapun pelanggaran dihitung poin. Tapi mereka yang di SMA menerapkan tentang itu. Kalau mereka membuat prestasi ketika membuat sebuah pelanggaran, jadi prestasi itu bisa mengurangi poin yang pelanggar tadi. Jadi mainnya seperti itu. Yang bagus sih memang untuk kontrol gitu. Tapi kalau kita terapkan di sekolah dasar gitu, apakah bisa terlaksana dengan maksimal atau bagaimana, kita masih bisa melaksanakan. Selanjutnya Bapak Ibu, 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Coba jujur, siapa yang hafal tanpa bernyanyi? Kalau boleh, nasi kerabu saya boleh diambil. Ayo, tanpa menyanyi. Kadang ketika saya ditanya seperti ini, termasuk kalau pramuka, dasar dharma pramuka, di sini sudah tulis kaki pramuka merah ini busuk. Jadi ketika mengatakan takwa kepada Tuhan, di sini sudah jiwa berarti ji. Oh Bapak Ibu, saya berani tanpa menyanyikan lagu bisa menghafalkan profil pelajar Pancasila. Hitungan ketiga saya tutup 1. Emang nasi kerabu saya. Nah itu mikir sama nyanyi tuh, di sini nyanyi. Jadi gitu Bapak Ibu. Makanya ketika kita kecil dulu sudah 3 detik selesai berlomba. Ini saya teringat pelajaran warna-warna pelangi Bapak Ibu. Magic, kalau tidak ada metode seperti ini, mungkin sampai sekarang kita tidak akan hafal warna pelangi, pokoknya merah. Bapak Ibu, monggo tahun kemarin Bu Maria dengan duduk, kita sambil berdiri. Kita menyanyikan lagu profil pelajar. Oke, yang ketiga, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Saya sudah silakan duduk Bapak Ibu. Saya tidak akan kembali 2 kali Bapak Ibu karena jamnya sudah lama sekali. Oke, Bapak Ibu tidak perlu saya jelaskan, Bapak Ibu sudah tahu bahwasanya profil pelajar Pancasila ini salah satu yang harus kita terapkan
harus kita sampaikan dan kita arahkan anak-anak kita untuk menjadi keenam profil Pancasila yang sudah ini: beriman dan bertakwa, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan bernarsistis. Nek kirosi ibu kepala sekolah ini harus ada di modul ajar kita. Saya tidak berani mengatakan modul lagi karena saya belum mengumpulkan modul. Ibu, lanjut ya. Sekarang dalam budaya positif tadi yang berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Manusia kita tidak menuju ke manusia itu biasanya untuk yang pertama, motivasi manusia melakukan segala perbuatan itu biasanya satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita pasti akan menyadari Bapak Ibu, suatu saat kadang kita bisa taat pada sebuah aturan dengan penuh kesadaran diri. Tetapi ada kalanya kita melakukan sebuah sesuatu, tidak hanya di sekolah, di dimanapun kita menghindari ketidaknyamanan atau takut hukuman. Kalau kita menemukan di sekolah, biasanya itu saya paling sering kalau bubar itu bilang di WA setiap pagi, mohon Bapak Ibu saya jam 7 sudah harus di dinas. Senang sekali Bu, karena saya berangkatnya tidak terlalu tergesa-gesa, walaupun si jajannya 0659 tak apa sebenarnya nggak jam 7, dan itu masih ada di dalam saya. Jadi mohon maaf. Insya Allah bukan saya saja, teman-teman saya di sana, di sini. Atau apa lu? Tapi terkadang ada juga ketika saya merasa betul menyesal ketika ada info itu saya nggak baca. Saya nggak baca ada info itu, saya tidak berangkat sampai sini. Ibu semangat. Bukan sebuah hukuman, tapi ya itu hukumannya kata Pak Lintang kemarin, kalau dihitung 1 tahun berapa 15 hari kita akan dinonaktifkan dari PNS. Bapak Ibu, kadang motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini agak sinkron dengan sekarang kita model yang itu di PLN itu RHK. Kadang kita sekarang melakukan sebuah itu pembelajaran yang online itu, webinar itu, pelatihan secara online. Yang kita pertama adalah berarti kita masih bisa, berarti kita masih melakukan yang kedua. Tapi seiring berjalannya waktu Bapak Ibu, kami di Guru Penggerak ini jujur mawon, rasa-rasa itu sudah kami hilangkan. Karena apa? Di Guru Penggerak kalau kita tidak melakukan sesuatu dengan hati, saya yakin kita akan berhenti dengan jalan. Maka ketika seorang PP pengajar praktek itu ketika PI mendapat individu kepada kita, yang ditanyakan pertama adalah bagaimana kabarnya Pak? Apakah masih sehat? Apakah masih kuat? Dari pertanyaan itu saya sadar, wah ternyata Guru Penggerak ini kalau kita tidak bisa membelah diri, katanya Bapak Ibu. Membelah diri itu apa? Saya yakin kelihatan Bapak Ibu semuanya itu runtuh, banyak sekali, nggak mungkin ada waktu untuk kita bisa mengikuti program itu. Tapi kenyataannya Bapak Ibu bisa. Makanya tadi saya setuju dengan Bu Jamadina, kalau penjenengan melihat di luar sana GDP itu seperti ini, boten Bapak Ibu. Kami berdua, Bu Maria, jujur ketika melihat beliau bertiga, Bu Ambar, Bu Irna sama Bu Bat presentasi di depan, kami takut setengah mati. Saya kadang kami saling bulit-bulit berdua. Duh, Bu Mar gimana ya? Bisa nggak kita untuk melakukannya? Ternyata Bapak Ibu, jujur ini jujur. Ketika kita sudah masuk di pendidikan guru bergerak, kok nggak biaya-biaya? Ternyata di Guru Penggerak kita benar-benar dijadikan guru yang benar-benar menjadi guru Bapak Ibu. Setengah promosi saya. Mohon maaf, kembali lagi ke untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kadang kalau kita sudah punya seseorang yang kita eluh-eluhkan atau kita misalnya kita fans apa fans itu
tidak idola. Terkadang kita akan melakukan sesuatu apapun untuk menjadikan dia senang. Misalnya Bapak Ibu memiliki karakter, kita belajar bersama, termasuk saya harus merubah sikap saya kadang jauh. Karena kita bekerja dengan totalitas kalau ada kepala sekolah, betul? Oh enggak nih, berarti saya tak nih, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan tidak ada. Baru tersenyum. Ya saya semoga saya tidak termasuk orang yang saya katakan seperti itu. Tadi saya di sini tidak tidak tahu tidak temuan atau gimana. Semangat ibu, gitu bu, semangat. Semangat. Kalau dandan dinding saya enggak bahaya. Kalau dengan pakai yang dandan dinding bahaya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Pun saya ini sebetulnya yang harus mengatakan ibu kepala sekolah. Tapi berhubung saya megang nih, Bapak Ibu sudahkah keyakinan kelas kita sudah kita buat di kelas masing-masing? Sudah nih. Kalau sudah, apakah sudah tertulis atau tertempel di kelas kita? Sudah nih? Sudah, alhamdulillah. Sekarang saya hanya ingin memperkuat saja nih. Apa sih keyakinan kelas itu? Di sini juga ada keyakinan sekolah. Mungkin PR kita nih, kita belum punya keyakinan sekolah loh. Mungkin apa yang sudah tertuang di kurikulum saya tidak tahu. Mungkin untuk evaluasi kita bersama nih. Apakah mungkin keyakinan sekolah itu ditulis besar, ditaruh di mana? Apa simbol 5S itu sudah termasuk keyakinan sekolah? Bisa jadi senyum, kalau itu senyum, sapa, salam, sopan, salam, senyum, sapa, sopan, santun. Kalau bukan kemarin, sabar. Itu nanti 5S terakhir. Saya malu. Udah malu. Saya malu. Belum ada nih. Saya kemarin di TPP di Google itu 13 Malu datang terlambat. Saya nggak berani mengatakan. Karena saya sendiri Saya agak terlambat karena Ibu ada acara di rumah wanita di Jumat. Besok Bapak Ibu jangan lupa nih cowok. Bapak Ibu kembali ke laptop. Keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Saya lanjut dulu. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama oleh panjenengan dan murid panjenengan. Tidak seperti dulu sebelum ada kurikulum merdeka. Kita sendiri membuat peraturan. Dari bahasa dulu peraturan Bapak Ibu, dilarang makan di dalam kelas, lepas sepatu ketika masuk kelas dan lain-lain. Kita buat sendiri, kita ketik sendiri, kita sampaikan kepada anak-anak, kita baca. Tapi kalau keyakinan kelas Bapak Ibu, keyakinan sekolah, kita buat dengan kalau kelas dengan siswa kita antara guru dan siswa. Kalau keyakinan sekolah kita buat bersama antara kepala sekolah dengan panjenengan semuanya, Bapak Ibu dengan guru. Monggo, apakah ini sudah dilaksanakan gitu? Insyaallah panjenengan tidak diperkenankan untuk membuat peraturan tanpa disetujui oleh siswa. Kalau sekolah belum. Bunda ini semangat. Kalau dengan kelas, kenapa seperti itu Pak Ibu? Kalau peraturan itu muncul dari anak-anak, pertama mereka akan ingat, oh iya sih, sing buat dulu kan aku, masa aku langgar, minimal ada kontrol tersebut dari siswa. Dan juga kalau peraturan itu dibuat dengan siswa, akan terbentuk sebuah simbiosis mutualisme, ikatan batin yang kuat antara panjenengan dengan murid panjenengan, kedekatan panjenengan dengan murid panjenengan. Jadi istilahnya nggak ada kata-kata dari guru, muridku akan kontrol sih, nggak tahu dong mana aku sih. Nah seperti itu. Nah, berarti kedekatan yang jenengan bangun masih kurang. Rasa mendidik atau rasa menganakkan seperti anak sendiri mungkin masih kurang. Apa gitu rasanya? Nah, monggo
ketika keyakinan ini sudah kita buat, anak-anak bagaimana cara penjenengan berkomunikasi. Kalau bisa kata-kata disiplin misalkan nanti yang akan muncul harus keluar dari mulut anak-anak. Usahakan kita meminimalisir peraturan itu keluar dari mulut kita. Baru ketika sebuah keyakinan itu sudah terbentuk dari anak-anak, kok rasanya ada yang kurang ya? Mungkin jangan merasa seperti itu. Jangan pancing dengan kata-kata apa, dengan pancing dengan kata-kata apa, nanti muncul. Intinya harus keluar dari anak-anak. Nanti misalnya kalau bahasa itu sekat kok. Jadi kamu yang melanggar, ayo coba siapa yang buat peraturan. Mereka akan malu. Terus kenapa kok dilanggar? Mereka akan menyebutkan alasan dan kemudian berhak untuk memberikan solusi dari pelanggaran tersebut. Next, keyakinan di kelas. Ini ada contohnya ya itu. Masuk kelas tepat waktu, betul kelihatan. Yang kedua, mengerjakan tugas di rumah. Kenapa ada contoh seperti ini? Terkadang anak, Bapak Ibu, saya pernah menjumpai anak. Jadi ketika kita enak menerangkan dengan melihat hanya beberapa sudut, mereka itu ada yang mencuri-curi mengerjakan tugas di kelas. Oh, gurunya nggak lihat saya, dicicil sedikit. Nah, itu terjadi Bapak Ibu di kelas kita. Makanya keyakinan kelas itu Bapak Ibu beda dengan peraturan. Kalau peraturan akan tertempel terus mungkin selama 1 tahun ajaran. Tapi keyakinan kelas itu dari materi yang kami dapat dari CGP, keyakinan kelas itu harus ada evaluasi Bapak Ibu. 1 bulan mungkin. Anak-anak, contoh gitu saya. Anak-anak, ini keyakinan kelas kita yang sudah kita buat selama 1 bulan. Bagaimana? Apakah ini semuanya sudah dilaksanakan? Oh sudah. Dengan pancing. Apakah ada peraturan yang belum kita laksanakan untuk pengembangan diri kita? Akan muncul lagi Bapak. Terus keyakinan mana yang perlu ada evaluasi? Kok terlalu berat? Seperti itu bisa diganti yang lebih mudah. Intinya harus dari siswa itu sendiri. Tidak saya bacakan semuanya Bapak Ibu. Yang di samping kiri adalah nilai kebaikan. Contoh nih, masuk kelas tepat waktu. Keyakinan itu panjang Bapak Ibu, menjabarkan, menjelaskan sebuah aturan. Tapi kalau nilai kebajikan singkat. Kalau datang tepat waktu, berarti nilai kebajikannya adalah disiplin. Coba saya kita interaksi nih. Saya bacakan satu saja keyakinan kelas. Dengan coba bisa menebak itu nilai kebajikan apa. Saya bacakan yang panjang, saya usah mendekat. Ini agak buram juga. Bermain di dalam kelas, di lapangan, atau di luar kelas saat jam istirahat. Intinya bermain ketika jam istirahat. Berarti ini nilai kebajikannya apa? Bermain hanya ketika jam istirahat. Apa itu? Disiplin bisa ya? Oke. Ada lagi Bapak Ibu. Jadi nilai kebajikan tidak hanya satu, lebih bisa mencakup nilai kebajikan yang lain. Disiplin apa lagi? Bertanggung jawab betul karena anak menyadari bahwasanya waktu pelajaran kalau bermain salah seperti itu gitu. Apalagi Bapak Ibu. Selain disiplin, dalam itu buang sampah, mengambil sampah ketika ada di lapangan, keyakinan gitu, termasuk dari kebajikan Bapak Ibu. Tanggung jawab seperti itu. Peduli, sikap peduli. Bisa bacakan kebajikan itu ada disiplin, gotong royong, empati, bernalar kritis, mandiri, berkepentingan global, dan terakhir adalah bertakwa. Ini termasuk juga terkait dengan profil pelajar Pancasila. Oh Ibu, ini yang seru. Ini lebih banyak saya interaktif dalam penjelasan nih. Maksud kemarin sudah mencontohkan anak pakai jaket baru, tidak mendapat perhatian dari gurunya. Sekarang kasus saya pas terjadi tadi ketika saya akan melaksanakan pembelajaran PAI di kelasnya Bu Titi.
Sebelum itu Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia kita itu butuh dengan 5 hal ini Bapak Ibu. Sewu, cinta, cinta, kekuasaan, bertahan hidup, kebebasan, dan kesenangan. Bapak Ibu, siapa sih yang tidak ingin dicintai? Yang pertama itu, semua orang pasti ingin dicintai, baik dicintai mungkin yang sudah punya suami, dicintai penuh oleh suaminya tanpa meluahkan cinta. Kemudian Pak senyum-senyum gitu. Oke, insya Allah secepatnya, amin. Insya Allah secepatnya, amin. Termasuk anak didik kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya rasa cinta kepada anak didik kita melakukan kesalahan, kita akan mengabaikan. Kalau kita tidak punya rasa cinta kepada anak didik kita, anak didik kita melakukan apapun kesalahan, akan kita hiraukan. Makanya ada fungsinya buku kasus di kelas. Ada fungsinya ketika kita, kalau saya itu sering ketika setelah sholat memberikan nasihat kepada anak-anak baik tentang ibadahnya atau akhlak yang kurang baik ketika ketemu di situ. Kadang kita sebagai guru itu refleks Bapak Ibu ya. Bentuk cinta kita itu justru dengan memberikan sebuah hukuman. Tapi ternyata anak-anak menganggap hukuman itu adalah bukan hukuman, menurut saya perhatian dengan sebuah nasihat. Anak menganggap guru itu jahat. Bahkan saya sendiri sampai teringat sampai sekarang. Dulu ketika zamannya guru boleh memukul bahasa itu nampol, terus saya kena juga. Karena saya dimarahi. Iron panci. Sing laki-laki keluar soalnya main, saya sendiri di kelas. Akhirnya saya laki-laki saya ikut. Saya nggak tahu kalau teman-teman saya main di sungai. Main di sungai saya ikut. Ya kalau main di sungai nggak ada jam. Jadi masuk jam setelah istirahat telat semuanya. Di situ ada guru saya namanya Pak Sabar. Alhamdulillah masih panjang umur sampai sekarang. Bukan Pak Sabar yang itu yang kurus. Insya Allah masih ada bagian guru. Jadi masuk satu persatu kepala Bu. Tas. Saya pede. Aku ranking siji nang tampil gitu. Sampai saya Bapak Ibu. Aduh, tamparan itu enggak ada yang dikurangi, semuanya kena kok saya. Saya terus sampai teringat sampai sekarang. Makanya menjenengan kalau cinta kepada murid menjenengan sebagaimana itu gak dalam nulis seperti sifat di sini. Seperti ada kita yang gimana cara kita Ibu? Minimal satu, anak itu mau sekolah. Kalau anak itu mau sekolah, berarti minimal satu mereka anak itu mau untuk kita ajak belajar. Itu dulu Pak Ibu. Saya menyadari ketika masuk di kelas 2. Benar buat dia kapok, yang merasa di kelas dulu. Ya Allah, bisa berdoa ketika saya mengajar kelas 2, Bumar tidak masuk kan tentu. Bumar masuk, kelas itu bukan kelas Bu. Ini yang merasakan dengan pelawar ini. Bagaimana? Nah, alhamdulillah saya kelas 1. Saya berdoa Ibu jangan kasih saya kelas 1. Ibu pensiun ya. Kamu dulu yang benar apa itu kekuasaan. Kita kepingin sesuatu yang di atas. Saya pernah sering mengatakan, anak-anak siapa cita-cita kamu? Semuanya menjawab paling atas. Dokter, presiden, masinis, kondektur, apalagi guru. Ketika saya tanya, siapa mau jadi asisten guru? Siapa mau jadi asisten presiden? Asisten dokter, ada mau. Nah, berarti kan kamu semuanya ingin yang pertama. Termasuk Bapak Ibu, kita hanya kepingin menjadi yang nomor 1, menjadi yang terbaik. Bertahan hidup. Nah, ini ada istilah makan untuk hidup untuk makan. Yang betul sing pundi Pak Agus Gulola. Makan dulu apa hidup dulu Pak? Hidup dulu baru makan. Nek makan dulu. Terima kasih. Nek makan dulu keselet ya mau hidup. Kembali ke laptop ya. Ampun, tidak usah dilanjutkan tambah gambiar nanti. Kesenangan Bapak Ibu, kita melakukan sesuatu sesuai dengan kesenangan kita. Termasuk hari ini tidak kesenangan saya Bapak Ibu.
Kalau saya berikan materi yang bukan agama, nggak senang saya Bu, jujur gitu. Karena harus menata semuanya gitu. Termasuk menurut saya slide ini tidak saya apa-apakan. Bapak Ibu, jujur gitu, anak kita sering melaksanakan sesuatu bagi kesenangan kita. Gitu. Termasuk nanti ya yang saya janjikan kesenangan anak itu Al-Bajari. Setiap hari harus nabu mereka nggak mau. Langsung kebebasan. Kalau kebebasan tadi itu anak-anak kelas 2, bukan kelas 6B bukan. Nah, kamu kenapa kok rame? Kamu merasa tidak bebas ya? Kamu terikat aturan ya? Kalau di kelas gak boleh rame ya? Terus kamu ini kan sama Pak Heron, sama orang tamu yang bekerja. Enak bekerja, dapat uang, betul tidak? Mereka terpancing Bapak Ibu? Betul. Kalian tak kasih rahasia ya? Orang yang bekerja, ingin sekolah. Mereka kaget. Loh kenapa? Kamu mikirnya orang kerja dapat uang, mereka bebas menikmati hasil kerjanya. Betul? Betul Pak. Tahu nggak, orang bekerja itu kan sudah dewasa, punya keluarga. Hasilnya kita dewe buat suami, buat istrinya, buat kamu. Emangnya kita nikmatin sendiri, kita capek lah. Kadang ada istilah ya, saya bilang gini Bapak Ibu. Orang tua itu pura-pura sehat untuk bekerja demi menghidupi kalian. Tapi kalian pura-pura sakit untuk tidak bersekolah. Ya, alhamdulillah agak sadar Bu. Ya mudah-mudahan anak kita intinya ya gitu, melaksanakan peraturannya itu masih terpaksa. Lanjut nih untuk kasus masih pertanyaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini intinya Bapak Ibu. Mereka yang melanggar itu ada alasannya. Alasannya di antara kelima ini. Mari kita contoh dengan kasus ini. Ini yang lebih jelas. Gambar 5 itu penegasannya tulisannya seperti itu. Kebetulan saya kasih contoh Bisma. Ini kasus real tadi Bapak Ibu. Bisma anak kelas 4 SD dong. Ketika tiba di musola, dia melihat alat Al-Bajari. Karena gurunya belum datang, siapa guru? Mana gurunya terlambat datang gitu. Seketika itu dia langsung memainkan alat Al-Bajari saat jam pelajaran. Terus namanya jam pelajaran Bapak. Karena gurunya belum datang, dia main Al-Bajari dulu. Temannya mengingatkan sambil mukul, mungkin karena merasa risih. Dia merasa terganggu, dipukullah si Bisma tersebut. Bisma balas. Ketika gurunya datang, ketika saya datang, Bisma saya tegur Bapak Ibu. Nah, kenapa kok ditampuk? Kan bisa mengganggu kelas yang lain seperti itu. Nah, sekarang itu tadi saya. Menurut panjenengan, menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Bisma jika pelakuannya seperti itu? Tadi intinya waktu jam pelajaran agama dia masuk, saya belum datang, dia mainkan alat Al-Bajari, pamannya nggak terima, temannya mukul. Bisma akhirnya membalasnya. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh si Bisma tersebut? Pilihannya ada. Monggo, mungkin kelima-limanya bisa ada jawabannya, Bapak Ibu. Alasannya dulu Bapak Ibu. Mungkin kita bisa mudah menjawabnya ketika saya bertanya, Bisma, kenapa kamu melakukan itu? Nah, Bapak Ibu, kita bahas kira-kira jawaban Bisma apa ketika kita tanya, kenapa kamu melakukannya? Misalkan, ya karena kemarin waktunya Al-Bajari Pak, Pak Harun ngajarnya sebentar, aku nggak puas. Aku akhirnya nabu lagi ya, monggo itu termasuk berdasar mana Bapak Ibu? Aku nggak puas karena kemarin kesenangan boleh, kesenangan bisa. Kalau alasannya Bisma seperti ini Bapak Ibu, Pak, saya itu kan sudah dipilih oleh Pak Harun untuk menjadi tim Al-Bajari lomba tanggal 7 September besok di SMA 2. Aku butuh sering-sering nabu Pak.
Jadi tangan ini kalau tidak nabuh sebentar saja, maka aku tidak akan bisa. Kira-kira apa Bapak Ibu? Termasuk ada Bapak Ibu? Penguasaan, betul sekali. Kalau misalnya seperti itu Bapak Ibu, ini juga terjadi. Kadang-kadang saya melatih anak-anak itu, yang saya dahulukan mereka yang sudah kemampuannya paling unggul. Karena apa? Ini yang siap untuk lomba. Kebetulan si Bisma tidak saya latih. Sebentar Bisma ya, tidak saya latih ya. Saya melatih yang fokus untuk lomba. Nah, berarti kira-kira Bapak Ibu, dari dasar manusia apa yang tidak didapat Bisma ketika saya menerapkan hal seperti itu? Bahasa diterima atau kasih sayang. Berarti sudah kita Bapak Ibu ya, kebebasan, penguasaan, kasih sayang. Monggo Bapak Ibu, kira-kira jawaban Bisma apa yang menjadi kebutuhan dasar kalau dia ini bertahan hidup melakukan seperti itu? Kira-kira jawaban Bisma gimana? Bapak Ibu, bertahan hidup. Dia pukul, dia membalas. Jadi dia mempertahankan hidupnya dia. Berarti anak sekecil itu punya pemikiran, aku dipukul, aku sakit, nanti aku gimana sebenarnya? Bisa diterima Bapak Ibu? Baca dulu senyum-senyum saja. Yang terakhir Bapak Ibu, sekarang mungkin aku senang Pak, karena di sekolah di sini ada soal Banjari, makanya saya ingin melakukan setiap hari seperti ini Bapak Ibu ya. Bisa jadi hal tersebut kesenangan. Bapak Ibu, inilah jawabannya sebenarnya. Ketika Bisma menjawab seperti ini, saya tanya, maaf Pak, karena kemarin latihannya hanya 1 jam. Jadinya aku kurang puas. Berarti kebetulan kesenangan. Betul Bapak Ibu ya? Selanjutnya Bapak Ibu, ada zaman seperti ini dari Bisma. Kemarin saat latihan Al-Banjari, aku tidak sama sekali diberi kesempatan oleh guruku memukul alat Al-Banjari satupun. Berarti termasuk kebetulan kasih sayang dan bahasa diterima. Jawaban yang ketiga Bapak Ibu, aku bosan disuruh sama guruku memukul terbang Al-Banjari saja. Aku kan juga pengen mukul dan buka dan itu yang berarti kebetulan yang belum dirasakan adalah kebebasan. Dia terikat dengan aturan, ayo aku terbang terus. Ya, karena saya seperti itu, karena biar fokus Bapak Ibu. Kalau hanya terbang semuanya dikuasai, biasanya seperti itu kurang maksimal dalam memukul alat-alat. Berarti rasa kebebasan ini Bapak Ibu. Jawaban keempat dari Bisma, aku kan yang dipilih hari tadi. Aku kan yang dipilih guruku untuk ikut lomba. Dan aku berhak untuk berlatih setiap hari, pembelaan diri. Berarti penguasaan. Yang kelima Bapak Ibu, nah ini yang buat dia tadi. Aku kan dipukul sama temanku dan aku sakit hati, maka aku membalasnya. Berarti kebutuhan akan bertahan hidup. Bapak Ibu, nah ini tadi saya kolaborasi dengan Bu Badrian. Kalau biasanya sepertinya adalah kasus yang diadakan. Ini kasus real Bapak Ibu, dan gurunya real juga. Monggo kita bahas bersama. Ini saya tidak ada jawaban karena kami tadi agak buntu. Kita bahas bersama-sama Bapak Ibu. Kita arti definisi yang sebenarnya. Bu Irna guru kelas 5 dan saya kenalkan. Punya murid bernama Abi. Kita sebutnya muridnya Abi. Abi itu punya kebiasaan Bapak Ibu mengambil alat tulis temannya secara diam-diam dan disimpan dan menyimpannya sampai banyak. Orang tua Abi sedang di luar kota untuk bekerja karena kondisi ekonomi. Jadi perhatian orang tuanya berkurang Bapak Ibu. Dan bisa mengambil apa? Luar negeri. Luar negeri gitu. Terlalu cepat karena tadi setengah 12 ngarepnya. Jujur Bu, dan enak jujur. Kalau jujur bos orang akan marah Bu. Kita menghadap-hadap dulu. Jika Anda panjenengan menghadapi situasi seperti Bu Irna, apa yang akan panjenengan lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukan seperti Doni? Mohon maaf belum diganti Bapak Ibu. Apakah alasan Abi melakukan hal seperti ini? Mungkin yang dijawab yang bawah dulu Ibu. Kenapa kira-kira kalau melihat tadi manusia tadi itu? Pada dasar manusia tadi, kira-kira kenapa si Abi melakukan seperti itu Bapak? Bertahan itu mungkin
karena butuh dengan alat tulis. Mungkin orang tuanya tidak memberikan Kalau sampai banyak kripto, Apa? jenis kripto. klip tuh. Iya. Berarti termasuk kebutuhan dasar mana Bapak Ibu? Kalau klip tuh Kasih sayang. apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Apakah bisa dihubungkan dengan yang lain? Kebebasan, kesenangan, masa kesenangan buatan ya? Ya, itu harus dibawa. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah. Berarti bukan tugas kita, bukan aman, wirna aman nih. Kita hanya pengawal. Jika panjenengan menghadapi situasi seperti itu, seperti yang Bu Irna tadi, apa yang Anda lakukan? Kita punya solusi Bapak Ibu ya. Jangan dikonsultasikan ke guru inklusi. Harus gitu Bu ya. Gurunya masih lagi sakit Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, berarti intinya tidak semua kasus itu bisa kita kita kategorikan sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Ada beberapa kasus yang semuanya bisa termasuk 5 dasar ini. Ada kasus seperti ini ternyata ada bisa masuk ke apa tadi? Ke Kripto itu adalah sebuah kelainan yang awalnya berawal dari kebutuhan dasar itu. Karena kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka semakin hari menjadi sebuah sakit. Jadi awalnya tetap dari kebutuhan dasar, tidak berubah. tidak 5-5-nya itu berarti Mbak, hanya salah satu ya. Iya, semuanya tetap berawal dari dia tidak mendapatkan solusi dari kebutuhan dasarnya. Dia punya kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi dan dia abaikan sampai menjadi sebuah penyakit untuk dirinya sendiri. Begitu, Pak. Terima kasih Polos untuk bateri ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita kembalikan pada diri kita. Berarti setiap masalah yang kita hadapi berarti ada salah satu kebutuhan dasar yang belum kita rasakan, belum kita dapatkan atau belum kita terpenuhi. Tapi Bapak Ibu, kasus kedua masih real dan tetap di kelas yang sama dengan guru yang sama dan murid yang berbeda. Tetap mengirimkan semua nih. Mohon maaf, masih Doni lagi di bawah. Bapak Ibu, kasus kedua adalah ada murid yang berbeda namanya Rifki. Suka memukul temannya dengan tujuan agar temannya ingin nuruti apa nih ya, kok enak ini. Jadi kalau dia nyuruh temannya nggak mau dipukul. Seperti itu. Di rumah, orang tua Rifki cenderung lebih sering tidak menuruti apa yang Rifki inginkan. Meskipun sesuatu yang diinginkan Rifki adalah hal yang sepele. Jadi di rumah sebuatan direkin sama orang tuanya. Di kelas juga nggak diperhatikan sama temannya, tapi dia balas mukul. Itu dikarenakan orang tua Rifki sedang ada masalah di rumah. Sekarang Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Rifki itu melakukannya seperti itu? Dia ingin sebuah kekuasaan lagi, menjadi teman, menjadi orang yang paling gimana hebat di kelas mungkin Bapak Ibu. Mungkin dia kurang perhatian dari temannya, mungkin Bapak Ibu. Berarti kesenangannya belum terpenuhi, kasih sayangnya belum terpenuhi. Kira-kira itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita menghadapi situasi seperti Irna, apa yang kita lakukan? Berarti kita harus memberikan lebih kasih sayang kepada anak tersebut. Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi kemarin dijelaskan guru itu aja yang ada 5. Guru itu bisa sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jika guru itu sebagai penghubung Bapak Ibu, maka guru itu ketika melihat muridnya salah, langsung kamu datang terlambat, berdiri di depan 5 menit, itu penghubung Bapak Ibu. Kalau guru itu sebagai pembuat orang merasa bersalah, dalam posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kamu terlambat, sini. Kenapa kamu kok terlambat? Ada apa di rumah? Bu, beda saya gembos Bu, atau orang tua enggak ada yang nganter Bu. Oh iya, jangan ulangi lagi ya. Seperti itu berarti kita membuat murid kita merasa bersalah. Yang ketiga teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kalau yang ketiga Bu, kita tambah nasihat. Lain kali nak, kalau sudah tahu orang tua nggak ada,
ayo berangkat lebih pagi, jadi jangan seandainya lebih. Jadi ada nasihat di balik sini. Langsung ya, yang terakhir memantau. Guru nyatet dulu. Yang kemarin dengan Bu Maria, kamu terlambat berapa? Kamu 1 bulan terlambat 5 kali, ini bagaimana? Nah, jadi ada catatan Bapak Ibu. Yang terakhir lah, inilah Bapak Ibu, guru sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, berperilaku murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi tidak hanya dinasihati, dicatat, tapi dikasihkan solusi Bapak Ibu seperti itu. Oke, next langsung Bapak Ibu. Nah, inilah bentuk kalimat-kalimat yang menunjukkan kita sebagai guru, atau kita sebagai penghukum. Oke, apakah sebagai membuat orang bersalah, apakah teman, pemantau, dan manajer seperti itu. Next. Posisi kontrol restitusi. Kalau Ibu berarti kita sebagai murid berarti harus menjadi seorang apa Bapak Ibu? Seorang manajer. Bahasa manajer itu kalau saya sebagai manajer sepak bola, kalau menjadikan manajer perusahaan. Kalau sebagai manajer, bagaimana cara seorang manajer karyawannya sejahtera gitu? Bagaimana seorang manajer sepak bola klub saya bisa menang? Berarti intinya mencari solusi dari segala permasalahan. Next Bapak Ibu, terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah ini bagaimana cara kita menghadapi sebuah masalah di sekolah. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kalau boleh saya contohkan ketika saya menghadapi anak-anak Al-Banjari tadi, ketika saya mencontohkan menstabilkan identitas, saya panggil. Saya tanya dulu, nah apa betul kamu tadi yang memukul Al-Banjari? Jadi distabilkan Bapak Ibu. Kadang anak kalau apalagi kalau seperti itu ringan, kalau kasusnya seperti bertengkar, kadang pas dipanggil itu wajahnya merah, tangan sih gendong, ibu kan sering ini. Bukan kalau bu, sebelum terima materi segitiga restitusi, sekarang saya bantu. Ini loh Ibu, menggenggam ini mau waras marah-marah. Nah, istilah kita menstabilkan. Kenapa seperti itu? Kira bujuk lagi Bapak Ibu. Setelah itu anaknya meredam, bisa menerima kata-kata kita. Baru yang kedua Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Ditanya, nah betul itu betul salah. Ketika mereka sudah kita harapkan pasti mereka menjawab dengan salah Bapak Ibu, salah Pak, dan akan muncul kata-kata maaf Pak seperti itu. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Selanjutnya Bapak Ibu, kita kasihkan solusi. Nah, kira-kira kalau berkelahi, kamu rame sholat, kamu bermain Al-Banjari ketika jam pelajaran, itu termasuk melanggar keyakinan kelas apa tidak? Pasti mereka menjawab, iya Pak. Keyakinan kelas apa? Mereka menjawab, saling menghargai Pak. Jadi mereka akan seperti itu. Jadi nggak langsung, kamu biasa kemarin masih berkelas, sekarang berkelahi. Ini tidak seperti itu Bapak Ibu. Next. Tahapan tadi sudah saya jelaskan, segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, sebelum kami tutup mungkin ada yang memberikan syarat, pertanyaan dan lain-lain, kami persilakan. Ibu, memberikan syarat, pendapat monggo, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Khairon, sudah bagus sekali paparannya dan contoh-contoh yang sudah disampaikan yang kita hadapi sehari-hari. Semoga pengalaman Pak Khairon bisa menjadi inspirasi teman-teman bahwa menangani anak-anak yang mengalami pelanggaran atau melakukan kesalahan bisa disikapi dengan melakukan motivasi ya, budaya positif dengan keyakinan kelas, dengan kesadaran diri, mereka akan memperbaiki kesalahannya dan menanggapi dan mengambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan atau istilahnya diajak komunikasi dengan oleh guru-guru. Saya kira itu, terima kasih atas budaya positifnya.
Terima kasih. Close dulu Ibu. Ada lagi orang ini buat dia. Masih belum ingin pulang nih. Ya silakan buat dia. Terima kasih. Budaya positif ini memang sangat penting Bapak Ibu. Saya juga sudah berada di posisi CGP Angkatan 9. Menurut saya ke depannya kalau kita CGP hanya sebatas CGP saja yang berjalan menerapkan budaya positif itu tidak akan berjalan maksimal. Mungkin akan lebih maksimal karena kita berpihaknya pada murid. Apapun yang terjadi di lapangan, di sekolah, hendaknya budaya positif ini kita kerahkan bersama-sama. Ada kolaborasi yang mantap, terutama dari CGP yang jangan sampai berhenti untuk bergerak. Karena memang kita mau nggak mau kita harus bergerak dan menggerakkan. Kalau kita tidak menggerakkan, hanya menunggu teman-teman misalnya, oh ya sudahlah ada CGP, nah kita akan berhenti di situ Bapak Ibu. Tapi kalau kita bisa menggerakkan, bisa memotivasi bersama, bukan berarti kita menggurui. Mungkin itu yang harus saya khususnya masih belajar banyak tentang itu, bagaimana saya bergerak dan menggerakkan tanpa harus saya menggurui. Itu yang agak berat di situ mungkin bagi saya. Mungkin itu jadi semangat baru, motivasi baru untuk CGP Angkatan 10 dan khususnya yang Angkatan 11 Pak Hoiron. Semoga bisa menggerakkan dengan betul-betul tergerak dari hati berdasarkan disiplin positif dan lain sebagainya, termasuk kesadaran diri yang menjadi tujuan akhir motivasi semua. Mungkin terima kasih. Terima kasih Badria, tepuk tangan untuk Badria Bapak Ibu. Alhamdulillah saya berterima kasih pada Ibu Kepala Sekolah Bapak Muhammadiyah dan Bu Nur Badria selaku senior kami di CGP 9 yang memberikan motivasi pada kita untuk terus bergerak. Nah, sampai kita bergerak sendiri, tapi kita harus berkolaborasi dengan teman yang lain untuk membudayakan budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu, akhir kata dari saya, guru adalah seorang pemimpin, guru seorang tauladan. Tidak mungkin murid kita akan menjadi baik berbudaya positif kalau kita tidak mempunyai budaya positif sebagai contoh untuk para peserta didik kita. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya telah mendengarkan atau belajar bersama tentang budaya positif. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang terakhir, mari kita ucapkan bisa 3 kali ketika saya mengatakan, Bapak Ibu, apa kita bisa melaksanakan budaya positif di sekolah kita? Bisa, Pasti bisa. Pasti bisa. Oke. Bapak Ibu, apakah kita bisa melaksanakan budaya positif di sekolah kita? Bisa, pasti bisa. Terima kasih untuk tangan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuat keyakinan kelas. Siapa yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Masih belum tahu? Keyakinan kelas itu dulu kita kenal dengan istilah aturan kelas, peraturan di kelas. Coba kira-kira salah satu aturan di kelas itu apa? Pinter, gak boleh buang sampah sembarangan. Siapa lagi yang tahu aturan kelas? Gak boleh minum di kelas. Betul, itu namanya aturan ya. Akan tetapi mulai hari ini peraturan itu mari kita rubah bersama-sama dengan yang namanya keyakinan kelas. Bedanya apa sih Pak Hoiron, keyakinan dan peraturan? Kalau peraturan itu dibuat oleh Pak Guru, harus ditaati oleh seluruh siswa. Tapi kalau keyakinan kelas, yang membuat siapa? Anak-anak bersama Pak Guru dan disepakati bersama. Contoh tadi dikatakan, ada yang usul, Pak, dilarang minum di dalam kelas.
Ada temannya yang protes, ya kalau haus gimana? Nah, jika tidak disepakati oleh seluruh kelas, maka tidak dinamakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apabila seluruh kelas menyetujui. Contoh tadi, buang sampah tidak boleh di dalam kelas. Setuju nggak? Setuju ya? Berarti bisa kita masukkan sebuah keyakinan ke. Oke, sekarang coba bukunya dibuka semuanya. Sekarang buatlah satu keyakinan kelas yang kamu yakini. Silakan ya. Oke, silakan tulis di bukunya masing-masing. Nanti maju ke depan. Kita baca satu persatu, kita tuliskan di depan. Lalu kita sepakati sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas. Baik anak-anak, apakah sudah menuliskan keyakinan kelas semuanya? Sudah. Coba maju 4 ke depan. Dari bangku yang paling depan maju. Anak 4 ada Rena, ada siapa ini Fatma, ada Indira, dan ada Bunga. Coba maju ke depan. Tolong kalian bacakan satu keyakinan kelas saja yang sudah kamu tulis di buku. Dari Pak Rena, apa keyakinan kelas kamu? Tidak boleh makan saat pelajaran. Anak-anak, ini pelajaran ya. Keyakinan kelas tidak boleh ada kata-kata tidak. Kalau Mbak Rena tadi mengatakan apa ini? Tidak boleh makan saat pelajaran. Berarti keyakinan kelasnya apa? Bersikap tenang, konsentrasi, tidak ada kegiatan lain di dalam kelas selain belajar ya. Pak Guru ambil spidol dulu. Berarti keyakinan kelas pertama apa nak? Konsentrasi saat pelajaran. Yang kedua dari Mbak Fatma, apa yang kelas kamu baca? Sama ya, tidak makan bagi konsentrasi ya, mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Badia SPDI. Saya adalah rekan GPAI dari CGP Bapak Miftahul Khaironi. Beliau adalah CGP Angkatan 11. Saya ucapkan selamat, alhamdulillah sukses sekali diseminasi aksi nyata 1.4-nya tentang disiplin budaya positif. Saya rasa Bapak Miftahul Khaironi sebagai CGP Angkatan 11 sudah sangat berpihak kepada murid karena beliau sudah berhasil mengimplementasikannya beberapa, meskipun budaya positif itu hanya beberapa, namun sudah sangat maksimal, bisa menciptakan kolaborasi yang sangat bagus di antara kami sesama rekan sejawatnya, dan juga mampu menciptakan program-program yang sangat berpihak kepada murid. Saya ucapkan selamat, semoga kedepannya program-program yang diprogramkan oleh CGP Bapak Miftahul Khaironi di Angkatan 11 ini bisa berjalan lancar, membawa dampak positif dan juga sangat-sangat memerdekakan anak dalam belajar. Semangat untuk Bapak Miftahul Khaironi, maju terus. Salam bergerak, tergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum, nama saya Inara, saya dari kelas 2B. Hari ini saya telah membuat keyakinan kelas dengan bersama teman-teman dan juga Pak Khairon. Keyakinan kelas itu akan saya laksanakan dengan sepenuh hati.